Pernahkah kamu berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam dan bertanya pada diri sendiri, sebenarnya untuk siapa aku hidup selama ini? Pertanyaan ini sederhana, tapi seringkali jawabannya menggetarkan. Banyak dari kita akan sadar bahwa langkah-langkah yang kita ambil, keputusan-keputusan yang kita buat, bahkan senyum yang kita tunjukkan, sering bukan untuk kita sendiri, melainkan untuk orang lain, untuk mendapatkan pengakuan, pujian, atau sekadar dianggap cukup baik di mata mereka. Carl Jung, seorang psikiater dan filsuf besar abad ke-20, menyebut hal ini sebagai permainan topeng, persona. Topeng yang kita kenakan agar dunia menyukai kita, agar kita diterima dalam kelompok, agar kita dianggap berharga. Tidak ada yang salah dengan topeng ini pada awalnya, sebab sejak kecil kita belajar bahwa pengakuan itu seperti oksigen. Pujian guru membuat kita bangga, tepukan di bahu dari orang tua membuat kita merasa dicintai, sorakan teman membuat kita merasa diterima. Namun masalahnya muncul ketika hidup kita sepenuhnya digerakkan oleh topeng itu. Kita mulai takut menanggalkannya. Kita mulai meyakini bahwa topeng itulah wajah asli kita. Dan disitulah jiwa kita mulai kehilangan arah. Jung mengingatkan bahwa ketika kita terlalu melekat pada validasi luar, kita terputus dari sumber nilai yang sesungguhnya, diri kita sendiri. Kita mungkin terlihat sukses, punya prestasi, dihormati banyak orang. Tapi di dalam, ada kehampaan yang tidak pernah hilang. Seperti berjalan di padang pasir sambil membawa botol air yang penuh, namun tak pernah kita minum karena sibuk membagikannya ke orang lain. Bayangkan sejenak, kamu berada di ruangan penuh orang, semua mata memandangmu, semua bibir memujimu. Namun di tengah keramaian itu, hatimu sunyi. Kamu tidak lagi tahu apakah yang mereka kagumi adalah dirimu, atau hanya bayangan yang kamu ciptakan demi mereka. Inilah bahaya keterikatan pada validasi. Kita kehilangan kebebasan untuk menjadi apa adanya. Kita takut mengecewakan. Kita menolak sisi-sisi diri yang tidak sesuai standar mereka, dan menyembunyikannya di tempat yang Jung sebut bayangan, shadow. Lama-kelamaan bayangan ini menekan, dan diam-diam meracuni batin. Malam ini, mari kita membuka topik yang mungkin membuat kita sedikit tidak nyaman. Kita akan berjalan bersama melalui lorong gelap dalam psikologi Jung. Kita akan melihat bagaimana kebutuhan validasi terbentuk, mengapa ia bisa menjadi jebakan yang berbahaya, dan bagaimana kita bisa melepaskan diri darinya. Bukan untuk menjadi antisosial, tapi untuk kembali menjadi diri kita yang utuh. Tetaplah bersama kami, karena mungkin setelah pembahasan ini, kamu akan mulai melihat hidupmu tanpa topeng. Sejak awal kehidupan kita, manusia sudah belajar cara berhubungan dengan dunia luar. Dari detik pertama kelahiran, lingkungan memberi sinyal. Senyuman ibu, suara lembut ayah, tatapan penuh harap dari orang-orang di sekitar. Segala sesuatu ini adalah bentuk pengakuan, bentuk penerimaan. Carl Jung mengamati bahwa dalam proses sosial ini, kita secara naluriah membentuk sebuah topeng yang disebut persona. Persona bukan siapa kita sebenarnya, tapi wajah yang kita perlihatkan ke dunia. Seperti aktor yang memainkan peran di atas panggung, persona membantu kita menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Ia adalah alat bertahan hidup sosial. Misalnya, anak yang mendapatkan pujian karena menjadi anak pintar akan cenderung menampilkan sisi dirinya yang patuh dan pintar. Ia belajar bahwa untuk dicintai dan diterima, ia harus memenuhi standar itu. Begitu pula, jika seseorang dihargai karena sikap ramah dan menyenangkan, ia akan terus memupuk persona itu agar terus diapresiasi. Namun di balik persona, ada diri sejati yang lebih kompleks dan penuh warna. Diri sejati ini bukan selalu sesuai dengan ekspektasi sosial. Kadang ia menyimpan rasa takut, kemarahan, kesedihan, bahkan keinginan yang mungkin tabu atau tidak diterima. Ketika kebutuhan akan pengakuan menjadi sangat dominan, kita mulai mengidentifikasi diri dengan persona. Topeng itu lebih dari diri sejati. Kita mulai percaya bahwa diri kita hanyalah apa yang orang lain lihat dan setujui. Ini adalah akar dari keterikatan pada validasi. Jung menyebut ini sebagai kondisi di mana ego atau kesadaran diri kita menjadi terlalu tergantung pada pengaruh luar. Ego yang sehat memang butuh interaksi sosial, tapi ketika ia bergantung sepenuhnya pada validasi eksternal, itu berbahaya. Bayangkan sebuah perahu yang hanya bisa berlayar jika angin dari arah tertentu bertiup. Jika angin berhenti, perahu itu terombang-ambing dan kehilangan arah.
Begitulah ego yang terikat pada validasi, rapuh dan mudah goyah. Lalu apa yang membuat kita sangat haus akan validasi? Selain insting sosial untuk diterima, ada juga ketakutan mendalam akan penolakan dan kesepian. Jung menegaskan, rasa takut ini adalah bagian dari bayangan kita yang sering kita sembunyikan karena malu atau rasa bersalah. Ketika kita takut tidak cukup baik, kita berusaha mati-matian memenuhi standar orang lain. Tapi disinilah paradoksnya. Semakin kita berusaha menyenangkan orang lain, semakin kita menjauh dari diri kita sendiri. Semakin kita takut tidak diterima, semakin besar pula rasa kosong yang kita rasakan. Dalam perjalanan psikologis yang disebut Jung sebagai individuasi, kita diajak untuk menyadari kondisi ini. Kita diajak mengenali persona yang kita pakai, mengakui bayangan yang kita sembunyikan, dan mulai berani membebaskan diri dari kebutuhan validasi yang berlebihan. Jangan khawatir, ini bukan perjalanan yang mudah, tapi ini adalah jalan menuju kebebasan sejati. Setelah kita memahami bagaimana keterikatan pada validasi bisa menjerat jiwa, dan bagaimana bayangan menjadi konsekuensi dari penolakan diri, muncul pertanyaan penting. Bagaimana cara melepaskan diri dari perangkap ini? Carl Jung memberi jawaban yang dalam dan penuh harapan melalui konsep yang disebut individuasi. Individuasi bukan sekadar menjadi mandiri secara sosial atau sukses secara materi. Lebih dari itu, ini adalah proses menemukan dan menjadi diri sejati, melepaskan diri dari topeng yang selama ini kita kenakan, dan mengintegrasikan segala bagian diri, termasuk bayangan. Bayangkan sebuah batu permata yang belum diasah. Ia kasar, penuh sisi yang tidak rata, dan belum menunjukkan kilaunya yang sesungguhnya. Proses individuasi adalah proses pengasahan itu, pelan-pelan mengikis lapisan yang tidak perlu, hingga permata itu bersinar dengan cahaya alami yang unik. Langkah pertama dalam individuasi adalah menyadari kebutuhan kita akan validasi dan bagaimana ia mempengaruhi hidup kita. Mulailah dengan jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kali aku melakukan sesuatu hanya demi mendapatkan pujian? Apakah aku mengenali saat aku berbohong pada diri sendiri agar disukai orang lain? Selanjutnya, hadapkan diri pada bayangan. Ini mungkin terasa menakutkan karena bayangan berisi emosi dan sisi diri yang selama ini kita sembunyikan. Namun seperti kata Jung, apa yang tidak dihadapi akan menjadi tak terkendali. Cobalah menulis jurnal, meditasi atau refleksi diri untuk mengenali sisi-sisi ini tanpa menghakimi. Kemudian berlatih menerima diri secara utuh dengan segala kelebihan dan kekurangan. Ingat, tidak ada manusia sempurna. Ketika kita menerima kekurangan kita, kita melepaskan kebutuhan untuk terus membuktikan diri kepada orang lain. Dan yang tak kalah penting, latih untuk memindahkan pusat nilai dari luar ke dalam. Alih-alih mencari validasi dari pujian atau pengakuan orang lain, fokuskan energi pada suara hati dan nilai-nilai pribadi yang sejati. Ini bukan berarti menutup diri dari dunia, tapi menjalani hidup yang selaras dengan siapa kita sebenarnya. Proses ini membutuhkan waktu dan keberanian. Seringkali kita harus menghadapi ketidaknyamanan, rasa takut dan kesepian. Namun di balik tantangan itu, ada kebebasan yang sangat berharga. Kebebasan menjadi diri sendiri. Kita telah berjalan bersama dalam pemahaman mendalam tentang bagaimana kebutuhan akan pengakuan bisa menjadi jerat bagi jiwa kita. Kita tahu bahwa mencari validasi itu wajar, bahkan alami karena kita makhluk sosial. Namun ketika kita terlalu melekat pada pengakuan orang lain, kita berisiko kehilangan diri sejati kita, terjebak dalam topeng dan bayangan yang menyakitkan. Carl Jung mengajarkan kita sebuah jalan keluar. Proses individuasi, perjalanan kembali ke dalam diri sendiri, mengenal dan menerima semua bagian kita, tanpa perlu tergantung pada penilaian luar. Ini bukan perjalanan mudah, tapi sebuah perjalanan yang sangat berharga. Mulailah hari ini dengan keberanian kecil. Sadari kapan kamu mencari pengakuan, dan tanyakan pada dirimu, apakah itu benar-benar yang kamu inginkan? Berani lihat bayangan yang selama ini kamu sembunyikan. Pelan-pelan, bebaskan dirimu dari belenggu kebutuhan validasi yang berlebihan. Ingatlah, kamu lebih dari apa yang orang lain lihat. Kamu adalah permata yang sedang diasah, yang memiliki cahaya unik yang hanya bisa bersinar jika kamu berani menjadi diri sendiri. Jika video ini membuka mata dan hatimu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kita bisa terus bersama-sama menelusuri perjalanan menjadi diri sejati.
Bagikan juga pengalaman atau pertanyaanmu di kolom komentar, karena perjalanan ini akan semakin bermakna jika kita jalani bersama. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan terus belajar, tumbuh, dan melepas topeng demi kehidupan yang lebih autentik. Salam damai dan semoga selalu dalam kebebasan jiwa.